Selamat malam untuk kita semua. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang pemrograman Kalman filter. Kita mulai dari Kalman filter, pengertiannya yaitu algoritma yang banyak dipakai untuk menepiskan noise serta untuk memperkirakan state system. State system di sini adalah suatu variabel yang diperkirakan atau yang tidak diketahui nilainya sehingga diestimasikan dengan menggunakan Kalman filter. Kalman filter juga berbeda dengan LPF, HPF, dan BPF yang memfilter berdasarkan frekuensi. Kalman filter ini seolah-olah memfilter atau menghilangkan noise dari data input. Padahal sebenarnya Kalman filter tidak memfilter tetapi mengestimasi. Kelebihan dari Kalman filter yang pertama, komputasi yang ringan. Yang kedua, hanya memerlukan memori yang sedikit. Yang ketiga, dapat mengurangi noise dengan baik. Yang keempat, dapat mengestimasi state. Yang kelima, dapat bekerja pada semua frekuensi. Selanjutnya, aplikasi Kalman filter. Yaitu yang pertama, Kalman filter banyak digunakan pada aplikasi robotika. Yang kedua, untuk sistem manajemen baterai. Yang ketiga, untuk image processing. Yang keempat, untuk tracking objek. Yang kelima, untuk mengestimasi state atau variabel. Yang keenam, untuk mengurangi noise sensor dengan estimasi. Bisa kita lihat pada grafik ini, yaitu grafik data sensor accelerometer. Jadi, data sensor accelerometer ini sangat bernoise. Data accelerometer ini dapat dibaca dengan menggunakan ADC, kemudian diplot grafiknya dengan menggunakan MATLAB. Wujud dari Kalman filter itu sendiri adalah dalam bentuk suatu persamaan. Terdapat persamaan predik dan persamaan update. Pada bagian predik terdapat 2 persamaan, sedangkan pada bagian update ada 3 buah persamaan. Di sini yang perlu diketahui yaitu variabel X adalah state-nya, K adalah nilai penguatannya, QT dan RT adalah variabel yang digunakan untuk menentukan hasil dari filternya itu seperti apa. Ini merupakan variabel parameter yang kita masukkan nilainya. YT adalah data sensor. Jika kita ingin menggunakan persamaan Kalman filter pada aplikasi tertentu, itu tidak semua persamaan ini akan digunakan. Jadi perlu yang namanya modifikasi atau penyesuaian tergantung dari fungsi yang akan kita pergunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan modifikasi Kalman filter. Untuk modifikasi pengulangan noise pada Kalman filter ini ada beberapa bagian. Persamaan pertama yaitu menghilangkan bagian U sehingga tidak memiliki input. Sehingga nilai FT-nya diubah menjadi 1. Kemudian modifikasi pada persamaan kedua, FT sama dengan 1, yang dapat dilihat persamaannya menjadi PT kurang 1 sama dengan PT kurang 1 per PT kurang 1 tambah QT. Selanjutnya pada persamaan 3 dapat dilihat nilai hanya sama dengan 1 yang kemudian dituliskan rumusnya menjadi tertulis pada layar. Kemudian pada kesamaan keempat, nilai H sama dengan 1, lalu pada persamaan kelima, nilai H sama dengan 1. Sehingga kita sudah memodifikasi persamaan dan sudah menjadi lebih pendek karena ada beberapa variabel yang nilainya adalah 1. Kemudian ada juga variabel yang tidak kita gunakan seperti variabel U. Tidak digunakan karena tidak ada nilai sinyal kendalinya. Nah, ini adalah hasil modifikasi hasil Kalman filter yang sudah disesuaikan dengan aplikasi untuk mengurangi noise pada sensor. Baiklah, berikutnya dapat dilihat pada slide ini merupakan program untuk Kalman filter, di mana untuk menjalankan program ini, maka akan digunakan program MATLAB. Program ini dibuat berdasarkan persamaan-persamaan yang telah disebutkan tadi, di mana pada slide selanjutnya merupakan keluaran dari program MATLAB yang baru saja ditunjukkan. Untuk membentuk grafik-grafik ini ada 2 parameter utama yang digunakan, yaitu variabel R dan juga variabel Q, di mana nilai dari kedua parameter ini kita yang menentukannya sendiri. Jika kita melihat pada grafik ini, maka kita dapat melihat 2 buah data, yaitu data yang berupa garis hijau yang merupakan data sensor yang belum melewati Kalman filter, dan juga garis merah yang merupakan hasil dari keluaran Kalman filter. Pada grafik pertama, nilai dari variabel R berupa 1 dan nilai dari variabel Q berupa 10.
Dan jika dilihat, hasil dari Kalman filter ketika menggunakan variabel-variabel ini tidak terlalu berbeda dengan data yang sebenarnya, atau masih banyak noise-nya. Di mana pada grafik kedua, kita mengganti nilai dari variabel Q menjadi 1 dan variabel R tetap bernilai 1. Hasil dari Kalman filter yang telah diubah variabelnya ini akan mulai bekerja dalam mengurangi noise yang terdapat pada data sensor. Dan ketika nilai-nilai ini terus diubah sehingga jarak antara keduanya semakin lebar, maka keluaran dari Kalman filter ini akan semakin mengurangi noise pada data sensor. Tetapi jika jarak antara variabel R dan variabel Q ini terlalu besar, maka data yang sebenarnya akan terlalu terfilter dan menghilangkan data yang sebenarnya. Jadi sebaiknya jarak antara variabel R dan variabel Q ini tidak lebih dari ada 100 kali lipat antara satu sama lain. Baiklah, itulah presentasi kami tentang pemrograman Kalman filter. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam dan terima kasih.